Bertemu lagi di bagian kedua tentang paduan suara di tingkat sekolah, eskul paduan suara, ekstrakurikuler paduan suara di sekolah ya. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang pertama, jadi perbedaan antara paduan suara sekolah, mahasiswa dan profesional itu berbeda sekali ya. Dari waktu latihannya, kemudian penyelenggaraannya berdasarkan minat ya, siapa yang mau boleh ikut, kemudian kematangan suara yang terbatas, juga tuntutan kebutuhan yang berbeda ya. Jadi di sekolah itu banyak tuntutannya, tetapi waktunya terbatas ya. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian kedua, yaitu tentukan tujuan dari paduan suara ya. Apakah tujuan dari paduan suara di sekolah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, maksudnya kebutuhan sekolah cuman upacara hari Senin saja, atau ada juga tuntutan untuk berkompetisi dalam perlombaan. Itu akan berbeda. Jadi kalau sekolah hanya meminta untuk setiap hari Senin saja ya, itu pasti akan latihannya berbeda dengan tuntutan apabila sekolah menuntut untuk berlomba ya. Jangan sampai nanti kita berlomba hanya dengan pola latihan setiap yang digunakan di setiap hari Senin ya. Itu sudah pasti akan habis oleh mereka yang persiapannya mematangkan paduan suaranya untuk lomba, karena sekali lagi berbeda gitu ya. Kecuali kalau setiap hari Seninnya punya rasa lomba gitu ya, setiap hari Senin harus bagi 4 suara misalkan gitu ya, dengan ruangan yang sedemikian rupa sehingga akustiknya terdengar dengan baik gitu ya. Tapi kalau cuma upacara di lapangan gitu ya, kemudian tidak ada tuntutan untuk dibagi suara dan lain-lain, itu pasti akan sangat kewalahan ketika metode untuk upacara digunakan dalam berlomba gitu ya. Jadi gini, kalau saya pribadi karena tuntutannya di SMA 1 Garut itu tidak hanya untuk setiap hari Senin ya, tapi juga dalam perlombaan, makanya saya mengambil keputusan yang agak kontroversial gitu ya. Makanya di sini saya gunakan istilah paduan suara teknik aliran sesat. Aliran sesat. Kenapa sesat? Sesat itu Senin latihan, Selasa tampil. Maksudnya kita berlatih dengan intensif ya, dengan cara apapun supaya kita bisa siap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Dengan waktu yang terbatas, kita bisa berkompetisi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi gini, saya di sini menentukan bahwa setiap hari Senin itu tidak dibagi suara. Kita hanya berlatih satu suara. Dan itu pasti akan menuai kontroversi. Pasti akan ada teman-teman atau rekan-rekan guru yang memiliki kemampuan di tarik suara gitu ya. Atau mereka yang punya perhatian di bidang seni tapi bukan seorang praktisi, hanya penikmat saja, pasti akan mengkritik. Loh, kok paduan suaranya cuma satu suara? Nah, itu pasti akan ada kritik pedas seperti itu. Biarkan saja. Ya, nanti kita akan jawab nanti. Ya. Karena untuk menjawab mereka kita akan terlalu capek. Ya, cukup kita tutup telinga saja. Gitu ya. Karena ya seperti itu, pasti akan ada kritikan ya. Kenapa cuma satu suara gitu ya. Kemudian suaranya parales gitu ya. Karena kan tadi di awal disebutkan yang minat gitu ya. Hanya yang minat boleh ikut gitu. Suara parales, suara yang cempreng, suara yang keras sendiri, itu boleh ikut semuanya. Dan hari Senin semuanya brang nyanyi gitu ya. Itu nggak masalah ya. Nggak masalah buat saya maksudnya. Karena kita punya target di sini untuk mengikuti perlombaan. Jadi setiap hari Senin kita hanya menyanyikan dengan satu suara, dengan nada yang baik, tapi dengan catatan. Dan untuk mencapai nada yang baik itu perlu proses. Karena tidak semuanya bernyanyi Indonesia Raya dengan gaya yang sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang suara yang dibesarkan. Ada juga yang Indonesia tanah airku. Ada yang gitu kan. Itu ada juga yang lebih cempreng Indonesia, ada yang palas Indonesia tanah airku. Itu banyak lah yang unik gitu ya. Itu semuanya harus diikutkan dan perlu proses untuk satu suara ya. Capek pokoknya ya, karena kita siapapun boleh ikut gitu ya. Nggak capek sebenarnya, menyenangkan ya, cuman ya agak capek hati sedikit gitu ya. Menyenangkan sebenarnya ya.
Yang tidak menyenangkan itu kritikan dari yang tidak ikut berproses, biarkan saja lah, gitu ya. Ada juga yang mungkin rekan-rekan dari teman-teman itu ada yang tertawa gitu ya, karena mendengar paduan suara yang acak adut awalnya gitu ya, campur aduk gitu. Tapi nggak masalah ya. Oke, jadi sekali lagi di sini paduan suara untuk hari Senin hanya menyanyikan satu suara, tapi dengan satu suara yang baik. Itu pun dilatih, ya. Hening Cipta dilatih, kemudian Mars juga dilatih, ya. Kalaupun mau disisipkan pembagian suara ya sedikit saja lah, gitu ya. Tapi kan Indonesia Raya juga itu sebenarnya tidak boleh dibagi suara ya, itu suatu keuntungan ya. Tapi harus bagus nyanyinya, jangan sampai nanti beda-beda gitu. Indonesia Raya merdeka merdeka, ada yang ngaleng-ngaleng gitu ya, ada yang apa ya, istilahnya apa kalau di Sunda itu ngaleng-ngaleng gitu ya, cengkok lah gitu ya, semacam cengkok ya. Itu harus diluruskan gitu ya, dengan warna suara yang sama, itu butuh proses juga. Jadi sekali lagi, hari Senin cukup satu suara ya, tapi dengan suara yang baik, tidak repot-repot bagi suara, capek itu ya. Jadi kalau mengkritik biasanya panjang, kenapa gini. Tapi kalau bagus cuma satu kata, menisai, bagus sekali, udah singkat kalau bagus. Ya, tapi kalau jelek itu, wah panjang gitu ya. Nah, abaikan itu, jangan takut dikritik, biarkan. Tapi jawablah nanti dengan hasil perlombaan. Kemudian yang kedua, sampaikan pertama kali kepada para siswa bahwa kita punya target lomba. Nah, anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, kalian ikut paduan suara, siap-siap suatu saat akan sakit hati. Kenapa? Karena tidak semuanya akan ikut lomba. Hanya sebagian dari semua personil ikut lomba karena jumlah personil yang pasti dibatasi. Yang tidak ikut itu pasti mungkin bukan pasti ya, mungkin akan sakit hati. Jadi siap-siap dari sekarang, Anda nanti kalau tidak ikut itu siap-siap sakit hati gitu ya. Kenapa harus siap-siap sakit hati? Ya siapa tahu dia sakit hati, kalaupun enggak ya lebih bagus itu ya, dia nerima. Tapi jarang sih yang begitu nerima begitu saja, biasanya ada gitu ya, ada yang nerima. Nah oleh karena itu di sini saya pribadi kurang menjalin kedekatan dengan paduan suara. Maksudnya kedekatan secara kekeluargaan, tidak. Saya tetap menganggap mereka sebagai pasukan, bukan sebagai keluarga. Dulu di awal-awal saya menganggap mereka keluarga ya, kita sebagai keluarga, saya sebagai kepala keluarga. Banyak yang curhat gitu ya, banyak yang saya mengamati yang terlibat asmara gitu ya, yang mengamati yang punya masalah pribadi antar satu personil dan personil yang lain, repot gitu, jadi tidak fokus. Akhirnya saya anggap mereka sebagai pasukan. Dalam kondisi apapun mereka harus siap bertempur, seperti itu. Kejam ya, tapi itu lebih efektif daripada kita repot-repot mendengarkan berbagai macam curhatan, seperti itu. Sehingga saya menganggap mereka sebagai pasukan. Jadi mereka mau sakit hati, mau tidak, itu terserah mereka, karena ada pasukan. Pasukan itu harus siap bertempur, seperti itu ya, dan harus siap juga ditarik dari pertempuran ya. Tapi jangan kejam-kejam amat lah gitu ya, kayak militer, enggak ya. Cuman kita jangan terlalu terlibat secara pribadi lah gitu ya, untuk paduan suara khusus ya. Tapi untuk kegiatan yang lain seperti musikalisasi puisi itu keluarga, nanti beda lagi itu ya. Seperti musikalisasi puisi, kemudian kalau ada kesenian yang sifatnya jumlah personilnya sedikit, itu perlu kekeluargaan yang erat. Tapi kalau dalam paduan suara, saya lebih bertindak di sini sebagai pemimpin pasukan, dan mereka hanya sebatas pasukan ya, tidak ada curhat-curhatan, tidak ada pokoknya gitulah. Pokoknya mereka berkumpul hanya untuk berlatih, seperti itu ya. Kalau dulu seperti itu ya, dulu di awal-awal capek, akhirnya target tidak terkejar ya. Nah kalau sekarang bodo amat, mereka sedang punya masalah apapun, kalau hadir siap latihan. Nah seperti itu ya. Tapi nggak kejam-kejam juga ya. Ya sedang-sedang saja. Kemudian di sini personil lomba ya, jangan mengandalkan siswa yang merupakan anggota padus aktif. Jadi ketika ada lomba, jangan mengandalkan mereka yang ikut eskul saja. Tapi dari mana diambilnya? Dari kelas. Seperti itu ya. Jadi gini, pas pertama masuk itu ya, buat para pelatih jangan lupa suruh siswa setiap kelas itu bernyanyi di awal itu. Kemudian kita tandai sambil ngabsen gitu ya. Misalkan siswa A coba nyanyi,
Kita tentukan boleh lagunya, misalkan lagu biasanya saya lakukan dengan lagu ini, lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bisa itu ya. Apalagi naik akhirnya sampai akhir menutup mata gitu. Menutup. Itu ada nada yang setengah naik ya. Itu harus jadi perhatian. Ketepatan nadanya gitu ya. Warna suaranya, bagaimana dia bernyanyi, itu dicatat. Kemudian range-nya juga dicatat. Ini kayaknya bagusnya di alto, di sopran. Alto itu suara rendah ya, perempuan. Kemudian sopran perempuan suara tinggi, atau di bass atau di bariton ya. Atau di tenor gitu ya, laki-laki tinggi, sedang dan rendah gitu ya, ditandai. Apakah mereka diajak? Jangan, tandai saja. Suatu saat kita butuhkan, kita rekrut mereka gitu ya. Jangan diajak, karena kan paduan suara di sekolah itu berdasarkan minat ya. Kalau diajak nanti mungkin ada yang terpaksa gitu ya. Tapi kalau suatu saat kita butuh, ya kita paksa gitu ya. Kita ajak mereka, kita butuhkan pasukan tambahan ya, pasukan khusus gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan paduan suara yang aktif saja. Ya, kenapa? Karena banyak yang aktif tetapi mereka hanya mengikuti minat gitu ya. Aktif hanya mengikuti minat dan memiliki kemampuan yang belum mumpuni untuk lomba. Gitu ya. Bisa dikatakan belum siap lah gitu ya. Nah, begitu ya, belum siap. Apakah dia tidak baik? Bukan tidak baik, belum saja gitu ya. Cuma dia butuh proses yang lama. Sementara lomba kan itu tidak menunggu kita bisa. Lomba itu punya target waktu, ya. Misalkan tanggal 17 Agustus ada lomba. Apakah lombanya akan menunggu siswa untuk bisa dulu? Tidak. Makanya kita harus mencari siswa yang sudah siap. Jadi, siswa yang sudah ada, yang sudah bagus, kita seleksi. Oh, kita butuh nih. Misalkan butuh sopran 5, alto 5, tenor 5, bass 5, semuanya 20. Sementara di sini kurang, tenor cuma ada 2, kurang 3, ambil dari kelas. Cari dari kelas, cari yang ditandai tadi. Apakah anak-anak yang ikutan paduan suara akan merasa tersinggung yang tidak dibawa gitu ya? Kemungkinan besar ya. Tapi ingat, sampaikan di awal, siap-siap untuk sakit hati ketika lomba. Ya, karena lomba itu punya target. Seperti itu, ya. Berarti kalau demikian paduan suara ini tidak mengakomodasi siswa semuanya untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Ya. Tapi kita mewadahi semua siswa untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Kecuali untuk perlombaan. Perlombaan itu khusus. Ya, tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Begini. Jangan pernah diniatkan hanya berpartisipasi dalam lomba. Maksudnya ke anak-anak, nggak apa-apa suara jelek juga, yang penting kita partisipasi. Pertama, anak capek. Kalah iya gitu ya, sudah capek kalah kasihan ya. Tapi lebih baik mereka menerima bahwa oh, saya itu bila ingin berlomba harus mencapai kemampuan sekian, kita harus memperbaiki diri. Siswa yang baik akan memperbaiki diri. Siswa yang tidak kuat mungkin akan mencari minat di bidang yang lain. Tidak masalah, karena hidup itu tidak akan selalu sama. Setiap orang tidak akan punya jalan yang sama, sehingga mereka belajar untuk menerima bahwa oh, saya bukan bagiannya di sini. Mereka akan terseleksi secara mandiri seperti itu, ya. Jangan juga dikeluarkan, kasihan. Selama dia punya minat, biarkan saja terus berjalan, gitu ya. Jadi jangan niatkan hanya berpartisipasi dalam lomba, ya. Kemudian jangan berharap menang tanpa perlawanan. Wah, sudah pede saja kita bakal juara 1. Jangan sampai disampaikan kepada mereka, ya. Siap-siap kalah, gitu ya. Kemudian yang penting juga, ketika lomba jangan melakukan kesalahan. Apa yang sudah dilatih laksanakan dengan baik. Jadi jangan hanya berpartisipasi, kemudian jangan berharap tanpa perlawanan, dan jangan melakukan kesalahan. Gitu ya. Masalah juara dan tidak itu sudah ditentukan sebelumnya. Ada yang aransemennya bagus mungkin, ada juga yang latihannya lebih giat, kemudian pasukannya dia punya kemampuan lebih baik, gitu ya. Nah, tugas kita adalah apa? Jangan melakukan kesalahan dalam perlombaan. Aransemen, mainkan sesuai dengan aransemen. Seperti itu. Ya. Jadi, siap-siap untuk sakit hati nanti bila ada yang tidak ikut dalam lomba, ya. Kemudian, di sini lomba itu bukan piknik, ya. Yang disampaikan juga ke mereka. Jangan banyak gaya, gitu ya. Kemudian jangan banyak rencana, ya.
Maksudnya nanti setelah lomba kita makan-makan kemana, kemudian orang foto-foto dulu, gitu ya, ayo kita foto-foto dulu, gitu ya, upload di IG di mana gitu ya, di status dan lain-lain. Juga bukan piknik ya, wah bawa makanan banyak gitu ya, kemudian bawa perlengkapan, pokoknya ribet lah. Jangan. Lomba itu kita berangkat untuk bertarung gitu ya. Di sini satu saja rencana utamanya, jangan pulang dengan saling menyalahkan. Ya. Jadi setelah lomba jangan pulang dengan saling menyalahkan. Artinya apa? Jangan melakukan kesalahan. Kita sesuai dengan latihan. Gitu ya. Kemudian pulanglah dengan gembira. Jangan kita saling menyalahkan, tapi pulanglah dengan gembira. Bagaimana caranya? Ya harus juara. Tanpa juara, Anda tidak akan gembira. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ketika akan berlomba, kita harus siap untuk meraih juara. Dan kita pun harus siap untuk dikalahkan oleh orang lain. Oke. Berikut pertemuan kedua ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat pelatih paduan suara di teknik aliran sesat ini ya. Seni latihan Selasa tampil ini ya. Jadi pelatih paduan suara pun dia harus punya syarat ya untuk melatih paduan suara di sekolah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.